Good morning, everyone. I hope you're all doing good today. Now we are going to talk about something which we have studied earlier. Tapi kali ini yang kita bicarakan lebih detail, which is about writing a persuasion text or writing a persuasive text. Kali ini yang kita bahas adalah detail dari sebuah teks persuasi, langkah demi langkah. We have done so far trying to understand what a persuasion text is. We also have tried making a simple persuasion text. And now we are trying to make a more detailed persuasion text, which I hope can give us a more sound persuasion. More sound persuasion artinya persuasi yang lebih kuat. And bagaimana kita membuat persuasion yang kuat itu? This is how we will do it. Let me now share with you my screen, okay? Okay, now let me guide you into writing a persuasion text or persuasive text with more details. Pada intinya, sebuah teks persuasi itu dianggap kuat ketika dia minimal memiliki 3 hal. Yang pertama, statement of opinion. Pernyataan opini yang jelas. Yang kedua, we have the understanding of the matter. Artinya, kita bisa menunjukkan bahwa kita sebagai penulis mengetahui apa yang kita bicarakan atau mengetahui topiknya. And the third one is adequate explanation of the opinion or your opinion. Di sini maksudnya penjelasan yang memadai tentang opini yang Anda sampaikan tadi. Apa yang kita sampaikan? Nah, itu opini yang pertama kali kita sebutkan. Terus bagaimana memberikan explanation yang adequate, yang memadai itu? First, at least you have several points you propose. Jadi tidak hanya satu pandangan, tapi ada beberapa poin yang mendukung opini tadi. Selanjutnya, bila memungkinkan, try to include other people's opinions in your explanation. Kalau ada pihak lain yang memiliki pandangan serupa atau berbeda, kita tunjukkan. Kalau sama, ya berarti akan mendukung gagasan kita. Kalau tidak sama, paling tidak kita jadi tahu bahwa kita awas dengan berbagai macam hal yang ada di luar sana. And the third one, to make it all clear, you have to make a summary. Now, the summary might just be 1 sentence or 2 sentences, but it has to be there and it has to give a brief description of what you have stated earlier. Okay, now let us go to an example, okay? The example that I will use will have all of these elements, but these elements will be divided into 2 parts. Yang pertama, di paragraf pertama, kita akan menyampaikan gagasan dan memberikan pemahaman bahwa kita tahu apa yang kita bicarakan itu, atau kita tahu topik yang akan kita soroti. So first of all, you introduce the topic by giving the story and your point of view. Jadi pandangan kita berikan saat ini juga, ketika kita menuliskannya. Kita berikan pandangan dalam 1 kalimat mungkin, dan menyebutkan juga buku atau cerita atau film atau fenomena apa saja yang kita soroti. Selanjutnya, yang kedua adalah kita memberikan penjelasan lebih jauh tentang apa yang kita soroti. Kalau kita menyoroti sebuah fenomena, ya kita ceritakan fenomena itu secara singkat sejauh kita tahu. Kalau kita menyoroti sebuah film atau cerita, ya kita ceritakan, kita berikan rangkuman untuk cerita atau film tadi. Itu di paragraf pertama. Contohnya adalah seperti yang ada di buku Academic Encounters ini. Di sini yang disoroti adalah buku berjudul The Frog Prince, atau cerita berjudul Pangeran Kodok itu. The Frog Prince by the Brothers Grimm is a traditional tale that presents a very harmful stereotype for girls. Di situ sudah tampak very harmful stereotype for girls. Ini opininya. Jadi opininya disebutkan pertama kali bersama dengan judul cerita dan pembuat cerita itu.
Selanjutnya, setelah menyampaikan opini tadi, dia memberikan penjelasan bahwa dia paham cerita ini. Apa itu? First of all, he tells the summary of the story. The story is about a beautiful young princess who loses a special golden ball in a deep pond and promises to love an ugly frog if he will go in the pond to get it. Dan seterusnya sampai in the end, the frog turns out to be a handsome prince who takes her away to be married and live happily ever after. Jadi itu yang sudah disampaikan. Opini diberikan dan rangkuman juga diberikan. That's what you write in the first paragraph. Now, let us go to the second paragraph. The second paragraph consists of the adequate explanation. Tadi saya jelaskan bahwa adequate explanation itu minimal memiliki poin-poin seperti ada lebih dari satu poin pendukung yang diberikan. You give several points. Yang kedua, ada juga penyebutan bila ada pihak lain yang memiliki pandangan-pandangan lain, entah itu sama ataupun berbeda. Kalau pandangannya berbeda, kita sebutkan sebagai wujud bahwa kita tahu bahwa di luar sana ada pandangan berbeda. Kalau pandangannya sama, ya kita gunakan untuk mendukung gagasan kita. Yang ketiga, kita buat summary atau rangkuman dari semua ini. Now let us see here. What are the points? Now here we have the princess is a very bad model for young girls. Itu yang pertama, maksudnya itu rangkuman umumnya. Terus poinnya untuk mendukung tadi disebutkan, first, she is very cruel to the frog. Dia kejam ke kodok itu. Second, she does not keep her promise to the frog. Third, even though she has been cruel, the prince falls in love with her. Ya, jadi ini 3 poin yang dipakai oleh penulis untuk mendukung gagasannya. Terus disebutkan, some might argue that it would be natural for a young girl to dislike bla 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 and so on. Disebutkan bahwa mungkin ada orang yang tidak setuju dengan ini. Mungkin orang lain akan mengatakan ya wajar saja seorang perempuan tidak menyukai kodok. Lagian kodoknya juga jelek, and so on. But I do not agree. But still, you present your position there. And finally, you give the summary. I believe that the story shows young girls that if they are beautiful, unkindness is acceptable and can even lead to happiness. Jadi ini di bagian terakhir yang merupakan rangkuman dari semua ini. Dan inilah yang membuat cerita ini menurut si penulis memberikan contoh jelek bagi gadis-gadis muda. Alright, I guess that's all. I hope you can try to make a story like this or make a persuasion text like this based on the stories or legends or any folk tales that you know. All right. I guess that's all I have to say, guys. Let us now move on to the assignment for today. Bye, everyone.